Ada di itu Mbak Fit. Di itu. Iya. Sama remote AC. Hai Septa. Hai Renab. Apa kabar semuanya? Hai Nazwa, Nova. Oke, aku mau kasih tahu sama kalian semuanya di sini. Faiza, Dita, Septa, makasih banget. Itu kan lagi rame ya di akunnya Vicky Naki. Iya namanya Vicky Naki ya. Jujur aku nggak tahu yang namanya Dayana itu siapa. Terus kemudian ada beberapa akun yang nge-DM saya dan juga mungkin berkata kasar di tempat Instagramnya si Vicky dengan kata-kata yang gak punya etika yang bagus gitu loh. Mungkin sama orang tuanya tidak pernah dididik gitu ya. Jadi harus operasi plastik untuk mirip seperti Dayana untuk mendapatkan Vicky Naki. Bentar. Kalaupun aku nyapa dia, karena memang anak itu salah satunya pinter berbahasa yang banyak. Ada 5 bahasa. Dan kebetulan aku pengen sekali dia jadi tamu di Pagi-Pagi Ambiar. Terus kenapa ya orang-orang goblok itu pada ngatain saya harus operasi plastik untuk jadi Dayana. Hey man, please dong, kamu tuh kalau memang merasa pinter, jangan ngatain orang sembarangan. Suruh operasi plastik lah, inilah, udah tuir lah, masa maunya sama Vicky Naki. Kamu harus lihat-lihat dulu. Saya nyapa dia karena saya itu orang yang ramah sama semua orang. Bukan orang yang sombong. Orang Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu kudu ramah sama siapapun. Jadi kalau kita ramah sama orang, bukan berarti kita gatel sama orang itu. Ya, apalagi Vicky Naki masih anak-anak, masih anak muda. Gimana ya, itu saya nggak ngerti deh pemikirannya itu di mana ya gitu loh. Kalau misalkan masih kecil, berarti dia low class dong ya gitu ya. Maksudnya etikanya gak pernah diajarin sama orang tuanya. Kalau misalkan dia sudah dewasa atau usianya mungkin seperti saya, berarti maksudnya apa gitu. Kalau 1, 2 mungkin gak apa-apa. Ini terlalu berlebihan loh. Terlalu seolah-olah saya ingin mengambil posisi Dayana, sedangkan saya aja gak ngerti Dayana itu. Dan saya tahu Vicky Naki itu karena rame aja di sosmed, sama aku ngeliat dia di Mas Deddy Kobuser. Cuma itu. Terus kemudian kalian ngatain saya lonte yang pingin diboboin sama Vicky Naki. Itu kan pikirannya di mana? Itu kan pikiran anjing ya, say. Maksudnya pikiran-pikiran binatang itu jangan dimasukkan di otak. Jadi saya itu agak miris ya. Kenapa ya zaman sekarang ini, memang sih zaman sosmed. Justru adanya zaman sosmed itu harusnya bikin kita itu pinter gitu loh. Bukan malah bikin kita itu jadi membuli atau menghakimi orang lain yang gak tahu permasalahannya. Karena memang Vicky Naki sama aku sopan, fine-fine aja gitu. Kenapa pada yang lain pada aneh-aneh? Gelai, aduh itu gelai-gelai apalah, gak tahu lah gue mah gelai-gelai. Aku itu perempuan pembisnis, aku perempuan yang suka berbisnis. Dan kalau misalkan aku bekerja sama dengan orang, bukan berarti aku cinta sama orang itu. Karena memang ada bisnis yang harus aku jalani.
Jadi mungkin sebenarnya kalau ngomong nggak usah diurusin, netizen zaman sekarang ini nggak semuanya pinter gitu. Sekali-sekali mungkin kita harus kasih tahu mereka. Itu satu. Yang kedua, mengenai aku kemarin duet sama Tasya Rosmala. Egois banget, kemaruk. Nyanyi diambil sendiri. Sayang, ini untuk umum ya, biar semua orang tuh tahu. Seorang penyanyi mau nyanyi di mana saja, apalagi itu panggung besar, bukan panggung kecil, itu mereka ada GR terlebih dahulu. Partnya siapa bernyanyi, partnya siapa bernyanyi. Gak asal orang langsung ditaruh musik ceng langsung nyanyi, gak kayak gitu. Itu satu. Kedua, sebelumnya partnya Tasya ada, partnya saya ada. Mosok saya mau cemburu sama anak kecil sih? Tasya itu ibaratnya anak didik saya. Dia masih kecil, masih panjang perjalanannya. Mungkin dia pantas manggil aku mama gitu loh. Jadi jangan picik pikirannya. Kita harus bersihkan hati, jangan punya perasaan dengki. Karena kalau kita pingin jadi orang yang sukses, jangan ngatur TV. Tapi TV yang ngatur kita. Nah, ini yang kalian mesti tahu. Siapapun yang mau terjun di dunia entertainment, khususnya anak-anak yang masih muda, anak-anak milenial, anak-anak yang baru, anak-anak yang junior, kalian dengerin nih baik-baik. Kalau misalkan kalian pingin masuk di stasiun televisi swasta, kalian harus patuh sama manajer kalian. Kalian harus nurut apa katanya TV. Jangan pernah menentang apa yang senior atau TV itu berikan kepada kita. Nah itu. Belum emang gak bisa ya? Aku cuma ngasih saran. Masa sih kan kalau misalkan kita itulah dunia entertainment. Makanya kita dituntut untuk smart. Kita dituntut untuk jenius. Kita dituntut untuk pintar. Jadi kalau kamu pingin jadi artis langgeng, kamu harus bisa harus bisa menerima sebuah tantangan. Jangan hanya diam di stuck itu aja. Itu maksudnya. Jadi ini aku bukan marah ya sayang. Masuk TV untungnya apa? Masuk TV untungnya apa? Untungnya adalah kalau kamu dapat rezeki yang berkah ya. Untungnya kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Kamu bisa bahagiakan sekeliling kamu. TV itu apa? Tempatnya wadah untuk orang-orang seniman. Gitu loh. Aduh susah ya. TV itu enaknya masuk TV itu apa? Ya ampun. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang asik, aku manggung, asik itu bahasa sarkas, say. Agak bercanda dong, jangan terlalu diambil serius. Kita tuh lagi koronce, lagi corona, harus banyak bercanda. Jangan apa yang diomongin itu kamu masuk di hati. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit marah. Jangan dong, ya. Gitu loh, gak usah ditanggepin mami. Kalau 1, 2, 3, 100 gak mungkin aku tanggepin. Ini sampai banyak loh. Jadi minimal bagi yang sudah mendapatkan wawasan, kan saya bagi wawasan nih. Kamu kasih tahu tuh mereka-mereka yang bego, yang dongo, yang kampret itu, yang setan, yang keparat, supaya mereka itu paham gitu ya. Apa sih kalau orang masuk TV itu namanya masih junior tuh harus bagaimana? Namanya orang yang masih nggak tahu dunia TV itu seperti apa? Nah, itu harus banyak belajar. Jangan asal bacot itu cangkemi. Pingin tak tonjok apa ya. Jadi, kalau ngasih saran tuh ngeliat-liat. Kamu tuh ngasih saran sama siapa gitu loh sayang ya. Dengerin tuh netizen goblok. Yang goblok, tapi yang pinter saya rasa juga banyak gitu loh. Yang goblok itu yang gak penting banget. Yang sampai bilang kemaruk lah. Yang sampai bilang gak pingin dikalahin lah, yang begitu itu gak ada kayak gitu ya. Jadi kalau di TV itu kita itu selalu dikasih jatahnya masing-masing. Justru malah aurat bos itu yang cowok yang ngomong aurat apa sih, aku heran deh.
udah kayak pada soalim, stres kali mereka ya. Nikmati hidup say, jangan stres-stres ya. Jalan-jalan kemana happy. Kelaparan apa kamu sampai aurat-aurat? Mungkin dia kalau ngelihat Dewi Persik ngaceng ya. Jadi dia yang ngomong aurat-aurat melulu. Harusnya kamu introspeksi diri. Gimana ya caranya supaya aku tuh nggak ngaceng kalau lihat Dewi Persik itu? Ya, harus bisa menahan nafsunya kamu. Ini aku ngejelasin buat orang yang suka menghujat nih, sama orang yang imannya kendor. Ya, jadi jangan dikit-dikit perempuan disalahin masalah aurat. Kamu sebagai laki-laki, mata kamu di mana, say? Kamu sebagai perempuan pun juga, mending kamu cuci piring, mending kamu kalau punya suami pijetin suamimu, atau mungkin kamu minum jamu gitu. Supaya apa? Supaya kamu lebih cantik daripada orang yang sok-sokan kamu kasih saran atau sok-sokan kamu nyinyirin. Itu yang bener. Nih, aku mau kasih tahu. Saya sama Tasya itu tidak ada masalah apa-apa sama Tasya Rosmala. Malah justru ada Mas Ade, pencipta lagunya yang Cinta Tanpa Batas itu. Malah kemarin aku sempat bilang sama Tasya, Tasya, kamu begini bisa nggak? Kamu begini bisa nggak? Kamu begini bisa nggak? Dia bilang sama saya, enggak Mi, nggak bisa. Nah, kalau temen duet itu harus bisa, harusnya kan harus bisa saling melengkapi. Tapi ini saya sudah membantu Tasya supaya tidak kelihatan. Harusnya fansnya itu berterima kasih, fansnya Tasya itu sama saya. Bukan malah ngatain saya sok senior. Goblok kamu itu. Kecuali saya tidak ada komunikasi sama fans sama si Tasya, baru boleh kamu nyinyirin saya. Goblok banget sih kamu. Jelas-jelas di situ saya tuh tanya dulu sama Tasya, Tasya kamu bisa nggak sayang ini? Kamu bisa nggak? Enggak Mami. Saya harus membantu Tasya. Itu namanya teman duet, bukan membiarkan dalam lagu itu jelek. Nggak boleh. Karena ketika kita duet dengan junior, kalau misalkan tidak bagus, yang disalahkan itu pasti senior. Bukan juniornya, nggak mungkin Tasyanya. Aku pasti yang akan disalahin. Dewi Persik tuh gimana sih? Gini. Nah kayak gitu. Kamu kalau misalkan punya jempol itu jangan goblok banget. Makanya fungsinya sosmed itu untuk belajar. Ya, kok gampang banget sih ngatain orang. Kalau misalkan ngomong, alah public figure juga gampang banget goblok-goblokin orang. Kamu dikatain goblok gak mau, tapi kamu sendiri enak banget tangannya goblok, tangannya bilang apa? Apa sih itu banyak banget itu makaru apa sih kalau tamak itu loh. Intinya kayak gitu. Kan gimana gitu loh. Jadi kalau nggak tahu apa-apa nggak usah komen say ya. Jadi fans-fansnya si Tasya Rosmala itu harusnya berterima kasih sama saya. Saya udah bantu penyanyi kamu loh. Ketika nyanyi lagu Cinta Tanpa Batas, padahal saya nggak tahu materinya loh. Jangan ngatain orang kemaruk, nah itu benar. Kemaruk. Jangan kayak begitu, asal ngasih saran. Harusnya kan bilang dong sama orang TV-nya. Bisa gak saya begini, bisa gak saya begitu. Say, kalau kita itu dikatakan penyanyi profesional, harus siap menerima tantangan apapun dari TV. Kenapa kamu dibayar mahal sama TV? Karena kita tidak pernah mengatakan tidak. Nah, makanya kamu dibayar mahal. Tapi kalau kamu dikit-dikit komplain sama stasiun televisi, yang ada kamu gak bakalan dipakai. Itu ya, Rizal bacot. Iya bacot gue. Daripada lu bacotnya gak ada gunanya. Lu ngatain orang bacot-bacot tapi lu sendiri gak punya etika. Kan goblok itu namanya. Ya kan, haters memang memang anjing. Jadi kalau misalkan ini saya tuh keganggu banget loh. Kalau misalkan dikit-dikit sampai DM itu saya keganggu banget. Kalau masih komen di komentar itu mah nggak masalah. Tapi kalau udah sampai DM sampai banyak itu mah namanya anjing gitu loh. Jadi nggak boleh kayak begitu gitu loh. Gonggong terus. Kenapa aku bilang anjing? Anjing gimana? Gonggong terus kan?
Sabar mami, aku mau kasih tahu gitu loh. Gue sabar gitu, tapi jangan seperti itu gitu loh. Jadi harus lihat nih sikonnya gitu loh. Kok kasar mbak kata-katanya? Aku nggak kasar sama kamu, aku kasar sama orang yang ngatain gue anjing. Jadi kamu nggak boleh baper juga jadi orang, ya kan? Iya Mega gitu. Kita kalau ketemu sama orang dengan bahasa malaikat, kita pasti akan balas dengan bahasa malaikat. Tapi kalau kita ketemu sama orang dengan bahasa setan, kita pun juga bisa loh pakai bahasa setan, ya kan? Jadi kalau misalkan kamu pingin dapat perlakuan yang baik, kamu perlakukan orang itu dengan baik. Itu etika namanya. Ya keke sayang. Jadi nggak boleh ini apa itu? Mami sabar dong, amarahnya direndahin. Iblis suka kalau mami marah. Saya nggak marah. Saya berbicara tegas. Jadi Adele, kamu masih anak-anak. Mungkin kalau kamu akan jadi saya, kamu tahu. Jadi kalau misalkan orang memberikan wawasan, itu bukan berarti marah. Kalau orang marah itu, wah, itu orang marah. Tapi kalau orang yang, gue kasih tahu lu ya, itu minimal biar otak kamu tuh kebuka pikirannya. Bahwa sopan santun itu perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kamu diajarin kan sama orang tuamu kan? Soalnya apa? Anak-anak bocil ini pada nggak tahu sopan santun. Saya sampai gila ya. Orang tuanya itu ngapain aja, ngedidik apa sama anaknya sampai nggak bisa sopan santun gitu loh sama orang. Sopan santun itu bikin orang itu sukses loh. Ngerti ya? Buat anak-anak yang masih muda nih, terutama. Sopan santun itu bikin orang itu sukses. Sekarang netizen jagonya di sosmed doang, didatangin beneran cupu. Bener mas, ya itu bener sayang. Saya tuh heran gitu loh. Atas berjilbab bawa anjing, kan gimana gitu loh. Maksud saya tuh, mbok yo, kalau kalian tahu bahwa kewajiban kalian tuh pakai kerudung, jangan cuma fisiknya doang yang dikerudungi, mulutnya dikerudungi. Matanya juga dikerudungi. Gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kamu kepingin dapat sopan santun dari orang lain, jangan arogan sama orang lain. Adabnya kamu juga dipakai. Gitu loh ya. Orang tuamu tuh ngajarin apa? Ngajarin main TikTok. Ngajarin bahasa Inggris. Ngajarin bahasa apa? Mau kamu pinter sepinter-pinter apapun, kalau kamu gak punya etika, tetap aja kamu tuh anjing gitu loh. Oh, dalam arti anjing apa ya? Anjing yang rabies. Karena kan anjing ada yang setia sama majikannya. Saya ngajarin anak saya, kamu kalau ketemu anak saya namanya Gabriel, umur 13 tahun. Ngomong sama orang tua itu nunduk loh. Main Instagram takut loh, gak berani. Anak sekarang bocil-bocil ya ampun. Diajarin apa sama orang tuanya? Bisa ngomongnya itu loh. Giliran diciduk masih kecil, masih di bawah umur. Kan dari kemarin kan orang-orang yang ngatain saya akun-akun bodong itu pada saya comot-comotin, ternyata masih bocil-bocil. Coba. Gimana? Kamu pikir saya nggak comotin orang-orang yang brengsek di situ? Saya comotin. Tapi masih bocil-bocil gitu, apa iya saya mau penjarain mereka? Orang masih sekolah juga, masih ada orang tuanya. Kan nggak mungkin juga. Bukan saya diem, cuman bedanya saya nggak panggil infotainment atau panggil wartawan untuk ngeliput itu bocil-bocil. Nanti yang ada malah Dewi Persik lagi yang salah, Dewi Persik lagi yang salah gitu loh. Saya cuman kasih tahu ya sama orang yang umurnya kayak saya yang punya anak-anak bocil. Jangan pernah bangga kalau anaknya itu nggak punya sopan santun, Mbak, Mas. Banggalah kamu kalau kamu bisa ngedidik anakmu itu etika. Karena nomor satu anak itu dididik itu dari etika dulu. Mau profesinya dokter, jenderal, mau profesinya apapun itulah profesinya ya, yang menurut kalian itu patut untuk didewakan atau dimuliakan. Kalau gak punya adab percuma. Karena nomor satu kan bocil itu kan masa depan atau penerus bangsa.
Mau jadi apa bocil-bocil zaman sekarang? Dikit-dikit asal main jablak, dikit-dikit asal main anjing, dikit-dikit asal main lu operasi plastik, lu begini, ya mana gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan, orang tuanya ini ngajarin apa sama anaknya? Nanti suatu saat anak-anak yang gak tahu sopan santun ini, dia tidak akan pernah tahu rasanya bersyukur sama Allah. Gak akan pernah tahu gitu loh. Gak akan pernah tahu rasanya berterima kasih sama orang yang membantu dia. Kalau gue mah gak masalah, gue mau dibilang Dewi Persik lu sekarang harus berubah, Dewi Persik sudah berbeda, sekarang lebih cantik, sekarang lebih ini, lebih bagus, lebih ini. Gue mah bukan masalah lebih bagus, lebih ini, aku akan apa adanya seperti ini. Aku kalau dari dulu, dari kecil aku sudah tahu sopan santun. Ketika aku berhadapan dengan orang yang kurang ajar, aku juga bisa arogan. Itu gue. Gitu loh. Jadi kalau berhadapan sama orang yang lebih tua, jangan anggap gue temen lo. Lu mesti harus bisa melihat sikon, melihat situasi. Ini buat emak-emak, bapak-bapak, kasih tahu tuh anaknya kayak begitu. Gak semua orang yang kamu hadapi itu teman kamu. Jadi kalau misalkan saya bercanda sama King Nasar, saya bercanda sama Karen Delano, saya bercanda sama Rian Ibram, saya bercanda sama siapa, karena memang kita dekat. Kita soul, ibaratnya kita teman. Lah kalau misalkan kita gak kenal sama orang itu, terus tiba-tiba orang itu sok-sokan sama kita, merasa sok kenal, sok deket, itu kurang ajar, namanya gak sopan gitu loh. Saya prihatin sama keadaan sekarang ini. Apa sayang? Enggak nih loh, nggak pernah diajarin bocil-bocil anjing emang. Kalau ngomong dilihat di situ pada masih anak-anak semua gitu loh. Diajarin apa sama orang tuanya kan? Jadi kalian tuh harus bisa bawa diri kalian itu di mana, bertemu dengan siapa, ya. Kalau saya punya anak kayak begitu, saya rajam sama saya. Saya tendangin, saya tonjokin saya punya anak kayak begitu. Secerdas apapun gak ada gunanya kalau gak punya etika, say. Attitude itu nomor 1. Jadi kalau kamu ngomongnya kayak ngapain sekolah tinggi? Kalau ketemu sama orang, woi anjing lo, woi setan lo, woi bangsat lo, woi ngata-ngatain orang udah sini, woi jangan sok-sok ini. Itu gimana gitu loh. Gak bisa kayak begitu. Kecuali kalau kamu lagi kesel sama orang, kamu lagi dipancing emosinya, wajar, manusiawi. Kalau misalkan ternyata keluar kata-kata binatang, itu manusiawi karena lagi amarah. Tapi kalau misalkan kamu lagi dalam keadaan baik-baik, lihat sikon. Orang yang kamu ajak ngomong itu lebih tua dari kamu. Orang yang kamu ajak ngomong itu dia lebih senior dari kamu. Orang yang ajak kamu ngomong itu siapa? Zaman sekarang ini masih bocil udah kayak dewasa gitu loh. Heran aku. Makanya orang tuanya tuh ngajarin apa? Dari kecil kalau saya itu udah diajarin agama sama orang tua saya. Makanya kalau Dewi Persik joget sampai kayak kesurupan, Dewi Persik auratnya kelihatan, nomor 1 itu agama, no excuse. Begitupun saya mendidik anak saya, nomor 1 itu adalah agama. Salam. No excuse gitu loh. Jadi nomor 1 itu agama. Coba sini kamu, sini. Sini mama bilang sama kamu nih saya kasih tahu ya, sama bocil-bocil. Sini. Mama ngajarin apa sama Mas Kikip? Sini anak. Harus disiplin. Terus? Lalu? Harus berbagi juga. Sama tidak boleh menjelekkan orang. Habis itu harus jujur. Harus jujur, tidak boleh menjelekkan orang lain. Terus mama mengizinkan kamu main sosmed apa aja? Ya paling cuman Instagram. Paling itu pun cuman lihat-lihat yang ya paling kartun apa gitu. Terus gak boleh ngetik atau ngata-ngatain orang? Sama gak boleh ngejelekkan orang lain di sosmed gitu. Apalagi? Sama harus melihat jaga juga. Nomor 1 dalam kehidupan itu apa dulu Mas? Jujur. Selain jujur? Agama. Agama. Agama mengajarkan apa?
ya untuk berbakti kepada orang tua. Terus? Beriman kepada Allah. Terus? Sama ya terus beribadah. Bagus. Karena kalau orang ya itu udah makan kamu. Apa nak? Udah. Udah. Ya. Aku tadi sama tuh. Aku mau ke add satellite dulu ya Tan. Iya. Apa ini? Mau beli botol lah buat kecap, buat tempatnya Ya coklat. udah. Nah, ya uangnya nanti belum iniin kamu ya. Kamu sama Gabriel. Enggak. Aku Enggak, Gabriel di sini. Udah sekolah tadi udah zoom nggak? Udah. lagi istirahat. Kerjain. Oh ya udah. Zoomnya dia belajar. Gege lebih sama siapa? Sama Ayang biasa. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan menghakimi orang gitu loh. Saya paling nggak seneng ada orang yang menghakimi. Itu dari kemarin ya. Dari kemarin yang saya upload dokter itu juga. Itu sampai panjang kali lebar kali tinggi. Setiap hari sampai subuh. Yang saya tanyakan ini. Sebenarnya kalau ini bukan bocil kalau yang ini sebenarnya bocil atau siapa ya gitu loh. Saya tuh kadang yang kalian permasalahkan tuh apa? Asal main menghakimi orang. Kalau misalkan saya tidak setuju adanya pembulian, ya memang itu bagus. Dan itu harus dicontoh orang banyak. Jangan sembarangan kita membuli orang atau menghakimi orang. Apa sih manfaatnya membuli atau menghakimi orang? Ada untungnya enggak? Enggak ada. Sampai si Habib-Habibnya dibully, anak-anaknya dibully. Saya ngomong udah dikirain, oh lu ngedukung si Kartika Putri, lu begini. Ini saya nggak ngerti deh. Itu notifikasi di handphone saya itu tangting-tangting tuh banyak banget. Emang saya salah ya? Kalau misalkan saya minta sama follower saya jangan menghakimi saya. Jangan pernah menghakimi siapapun. Apalagi masih belum ada keputusan yang jelas. Emang salah? Nggak salah dong. Masa harus marah-marah, harus main hakim sendiri lah, harus begini, aduh gila ya gitu loh. Di sosmed ini jam segini masih kinclong, makasih banget say. Jadi udah deh, maksudnya kita itu lagi corona kayak begini, lagi covid kayak begini. Saya tahu banyak orang yang stres, tapi justru kita harus cari hiburan. Jadi kita itu harus bisa berbaik sangka gitu loh. Berbaik sangka sama orang-orang. Demi jualan dia laris, caranya begitu, fansnya udah kehasut ke urat-urat. Makanya jadi fans itu yang objektif saya say. Gak boleh marah, jangan marah terus, nanti cepet tua Mbak Dewi. Saya gak marah aja, justru ini pahala ya. Ini pahala buat semua orang, mengingatkan. Jangan mudah menghakimi orang lain, banyak-banyak istighfar. Justru orang-orang yang suka menghakimi orang lain itu harus banyak-banyak istighfar. Apa untungnya kamu menghakimi orang lain? Saya tanya. Kadang dokternya juga yang mancing-mancing. Nah makanya dari itu. Sayang banget profesi dokter tapi memprovokasi orang-orang. Sehingga orang itu benci sama si artis itu. Kan jadi gak bagus. Jadi gak boleh menghakimi inilah, menghakimi itulah, menghakimi ini. Apa sih untungnya? Dasar lu ya Dewi Persik. Bangsat katanya. Kenapa? Karena kamu takut ya gak dapat endorse. Kalau misalkan dokter mengatakan apa adanya. Astagfirullahaladzim. Sekarang siapa yang harusnya istighfar? Saya apa mereka? Saya tanya sama kalian. Saya apa mereka yang harusnya istighfar? Mbak, Mas, fans barbar yang di sono lah ya, saya nggak tahu lah ya. Entah itu beneran fans atau apa, atau buzzer atau apa, saya nggak tahu itu. Saya mau kasih tahu kalian ya. Zaman dulu tuh nggak ada endorse. Dewi Persik itu sudah laris manis, udah nyanyi. Dari Instagram saya dari bawah sampai atas itu semua kegiatan saya nyanyi semua. Jadi kalau misalkan kalian mau menghakimi itu harus dipikir dulu. Belum ada keputusan apapun sudah main kata-katain orang. Enaknya apa sih ngatain orang? Kalau orang sakit jiwa mungkin mereka
puas ngatain orang. Tapi kan kalian kan orang-orang yang waras setahu saya. Masa sih asal main menghakimi orang? Ntar dulu deh. Jadi kalau misalkan kalian nyuruh saya istighfar, kalian dulu yang istighfar gitu loh. Yang fans-fans itu saya nggak tahu tuh. Jangan terus menuduh, berprasangka bahwa saya itu takut nggak laku endorse gitu. Jadi astagfirullahaladzim. Sabar-sabar, tensi naik. Iya, harusnya mereka harus bisa sabar-sabar, nanti tensinya naik. Karena di dunia di negara Indonesia itu sudah punya wewenang masing-masing. Jadi jangan mengatur orang lain. Misalkan polisi tugasnya apa, dokter tugasnya apa, sudah punya kode etik masing-masing. Kemudian dikira tanpa endorse gak akan hidup. Makanya gimana sih dari dulu alhamdulillah saya gak jadi penyanyi pun orang tua saya udah bisa kasih aku makan, say. Aku bukan penyanyi dari panggung ke panggung, itu yang mesti kalian ingat. Cuman saya dari kecil diajarin sama orang tua saya untuk hidup sederhana. Walaupun orang tua saya mampu, saya dari kecil diajarin hidup sederhana. Saya jualan sepatu, saya jualan macem-macem untuk saya nabung sendiri. Gitu. Ya sama seperti Mbak Lepi, saya suruh jualan boba di depan rumah. Supaya apa? Supaya kita itu jadi orang yang bersyukur, bukan malah sombong gitu loh. DP nggak terima endorse berbayar. Ya Allah, Kak Yulia Siel. Beliau ini adalah adiknya Mas Guru Soekarno Putra. Beliau punya parfum. Iya, jadi kebetulan aku tuh suka. Aduh, saya jadi nggak enak nih ya. Kebetulan saya tuh suka kalau ada teman-teman saya atau orang yang nggak aku kenal, kalau misalkan aku kepingin mempromosikan produknya, ya aku promosikan tanpa dibayar gitu loh. Jadi karena memang kebetulan Kak Yuli Asil, aku jualan parfum. Makasih Kak. Tapi memang parfum Kakak enak kok. Bukan karena aku gak mau dibayar dan kepengen dibayar, tapi memang parfumnya enak. Makanya aku mau taruh di Instagram supaya teman-teman aku juga pakai parfum itu. Jadi jangan terus semua kalian pikir itu fans barbar itu bilang bahwa saya itu demi endorse. Enggak, say. Orang-orang yang ada di Instagram saya itu belum tentu mereka bayar saya. Kalian tuh salah. Kadang saya nggak ngerti endorse terus dibayar berapa, kecuali memang iklan dari TV. Misalkan Mbak DP, misalkan iklan-iklan besar tuh lain ceritanya gitu loh. Jadi jangan main hakim sendiri. Ya kan, sampai ya ampun, sampai ribut tentang dokter yang tak kunjung usai itu loh. Nanti saya mau upload ya kode etik dokter tuh apa aja ya, supaya kalian itu selesai. Jangan merasa ini ono kucrut gitu ya. Sampai saya pusing kepalanya ini apa? Pusingnya bukan karena ini. Pusingnya itu sampai paragraf segini-segini nih. Segini-segini untuk membela itu dokter gitu loh. Aku tidak bermusuhan sama itu dokter gitu loh. Cuman segala sesuatu apapun itu kan ada prosedur. Yang menjadi pertanyaan saya itu seperti itu. Sampai ada di CNN katanya. News CNN. Lucu aja gitu loh. Di situ udah jelas-jelas ketua BPOM. Di situ udah jelas-jelas ketua BPOM nggak ada tuh yang namanya membela siapa, nggak ada, netral beliau gitu loh di CNN. Tapi itu barbar tuh kan, si dokter itu benar, si dokter ini yang karena kasus ini kan sudah di ranah polisi. Otomatis apabila minta sebagai saksi ahli, BPOM itu siap untuk membantu polisi, itu yang benar. Jadi nggak ada yang berbicara mengenai pasal review, itu nggak ada, say. Ya, siapapun berhak untuk mereview. Siapapun itu berhak untuk mereview kosmetik, makanan, itu semua berhak. Saya tidak ngebahas mengenai itu.
Yang saya bahas itu adalah prosedurnya. Makanya kalau orang bicara itu didengerin. Prosedurnya bagaimana sih Mami DP? Prosedurnya itu kan ada di Undang-Undang BPOM. Ada cara-cara tata pelaporan. Bukan hanya dokter, siapapun masyarakat umum pun juga boleh melaporkan itu apabila terlihat produknya itu mengandung bahan yang berbahaya gitu loh. Azan Mami iya, sholat zuhur itu bisa sampai jam 2. Jadi kalau misalkan kamu lagi di jalan, ternyata masih jam 12 ini kamu belum mau sholat, atau gak langsung terus pingin sholat, misalnya ada kegiatan, kamu bisa sholat jam setengah 2, bisa sholat jam 1, itu bisa. Waalaikumsalam, kapan ke basecamp Bogor lagi Kak? Kalau ke basecamp Bogor lagi nanti pas aku lagi libur sayang. Sholat, oh inilah kalau kamu mau sholat monggo silakan ya. Kalau mau sholat silakan. Yang mau sholat ini lagi zuhur monggo ayo. Jangan cuma bisa teriak-teriak sholat oi tapi dirinya sendiri gak sholat ya. Jadi kan jadi kalau kemarin tuh yang jadi ribut, itu kan aku cuma nyaranin sama orang-orang, jangan menghakimi Kartika Putri dulu atau menghakimi sebuah produk itu dulu. Salah, enggak dong. Bukan saya membela karena dia teman artis saya. Bukan gitu. Tapi kondisinya adalah foto saya itu pernah terpajang di kontennya si dokter. Bukan saya mau ikut campur juga. Dan udah clear. Akhirnya saya ngeliat edukasinya. Kok ada beberapa edukasi atau beberapa cara atau prosedur yang kayaknya agak rancu. Makanya saya belajar kepada beberapa dokter. Sehingga saya bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada fans-fans atau buzzer lah, gak tahu lah katanya apa itu, bodong atau apa. Karena memang ketika saya klik di situ memang ada followernya. Gitu loh ya. Jadi kok masih bahas tuh dokter lagi tuh kan? Dia pasti baru muncul nih yang namanya family.cat92. Baru muncul nih pasti nih. Dia gak ngikutin dari awal nih. Datang-datang udah nyerocos kayak begitu. Makanya segala sesuatu apa itu kamu harus lihat live-nya dari awal tuh ngebahas apa. Dan kenapa saya ngebahas itu dokter. Jangan tiba-tiba kamu baru masuk di live saya terus kamu langsung ngomong kayak begitu. Kamu gak punya adab kamu. Cari panutan yang bisa bikin kamu punya etika. Jangan cari panutan yang bikin kamu tuh jadi kayak preman say. Lebih baik terlihat bodoh tapi banyak pengetahuan. Itu benar Mbak Mega. Kamu tuh kalau misalkan mencari sumber atau mencari wawasan tuh jangan satu orang. Jadi kamu bisa dapet nih sumbernya dari sini, sumbernya dari sini, sumbernya dari sini, baru kamu filter. Desi, ya sayang, Sulawesi Barat, makasih cantik, sayang. Anton, halo. Fatin, waalaikumsalam. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau aku bilang jangan asal main hakim sendiri, karena memang ketika dokter ini ngecek di lab kan validitasnya itu kan masih dipertanyakan. Jadi kayak kita semuanya ini ragu, bukan karena mentang-mentang dia dokter terus kemudian asal masukin ke lab. Bukan seperti itu prosedurnya. Makanya dari kemarin yang kita bahas tuh prosedur. Bukan tentang edukasi dokter, tapi prosedur. Prosedurnya itu ada tata cara pelaporan. Itu loh. Jadi ini menghimbau buat semua. Bukan aku ikut campur. Aku menghimbau buat semua nih. Orang-orang yang bisnis kosmetik terutama atau makanan, selama belum ada klarifikasi dari BPOM, jangan sembarangan membuat konten atau menyebarkan berita hoax atau gosip. Karena apa? Karena itu bahaya buat kamu sendiri.
Nah, aku cuma ingin kasih wawasan itu ke kamu. Makanya aku bilang jangan mudah menghakimi orang. Kan bilang, kenapa kalau memang dokter itu salah, kok nggak ditangkap aja, kok nggak dilaporkan aja? Ada yang bilang kayak gitu kan? Justru yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau memang produk ini berbahaya, kan harusnya ini dokter sudah melaporkan kepada BPOM, ya nggak? Tapi kenapa sampai sekarang polisi atau BPOM ini tidak memproses atau sudah memproses? Atau masih belum dilaporkan? Kenapa? Kalau memang sudah dilaporkan, otomatis produk ini pasti kan sudah diambil dong. Sudah disidak sama BPOM. Iya nggak? Buktinya masih ada di mana-mana. Iya dong. Bener nggak sih? Ay Mas Agus Bim Bim. Coba aku tanya dia sama kalian. Kalian ini memang menghakimi orang. Sedangkan dokter di sini adalah bukan kewenangan dokter untuk mengklarifikasi. Bukan tugasnya. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai bahan-bahan yang berbahaya, kita itu caranya nih ya, aku mau kasih tahu nih cara pelaksanaan pelaporan itu ada di Undang-Undang BPOM kalau nggak salah nomor 26. Kemudian ada pasal-pasalnya juga, ada pasal 9 bab 1. Nah, itu kamu pelajarin tuh. Bacot Lumi, iya Sofwa, bacotnya kamu pakai kerudung loh. Kamu akunnya bodong atau nggak? Coba dong dicek tuh akunnya itu banyak followernya atau nggak. Kalau kita berbicara bacot selama memang itu supaya bikin kamu pinter nggak goblok, bagus say. Ini kalau orang-orang kayak gini panutan siapa nih? Ngomongnya jorok banget. Dia panutan siapa tuh? Fansnya siapa tuh? Panutannya siapa itu? Jorok banget, diajarin nama panutannya jorok begitu ya? Kalau orang yang saya panut mah rata-rata mereka sudah punya pendidikan yang bagus dan mereka cara bicaranya sopan. Waalaikumsalam Irma. Itu sampai ngomong kayak begitu tuh nggak tahu tuh akun-akun siapa. Itu panutan siapa itu? Jadinya setan nih bener. Blok aja. Kayuli, kalau aku ngeblok, aduh capek banget, biarin aja gitu kan. Ini mah anjing, bunda anjing masih bocil. Nggak tahu dia, coba dicek deh followernya. Nggak, maksudnya bisa ngomong kayak begitu tuh panutan siapa, ustadznya siapa, atau mungkin gurunya siapa sih? Padahal berhijab. Nah makanya, jadi kenapa aku ngomong kayak begini? Ya kan lucu aja gitu. Orang tuh kok bisa yang bukan kewenangannya kita bisa ngomong barbar. Itu kan dokter itu dibela loh sama BPOM. Di CNN News itu BPOM itu tidak membela dokter loh. Dia netral loh. Coba amati deh. Dia netral. Dia cuma bilang bahwa kasus ini kan sudah ada di jalur kepolisian, sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi otomatis apabila produk tersebut, nah itu dicek atau diperiksa, kami siap, maksudnya BPOM siap membantu sebagai saksi ahli. Nah itu dipelajari, dengerin baik-baik itu tentang CNN tuh, dengerin baik-baik. Jadi karena apa? Karena bukti yang dipakai untuk review di lab, validitasnya itu kan masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tidak ada saksi. Loh, kan itu dokter.
bukan kewenangan saya. Yang berhak mengklarifikasi itu tetap BPOM dan polisi. Kalau misalkan takutnya apa? Takutnya itu bisa menjadi celah. Nah, dengan diperkarakan masalah hukum. Tuh dengerin ya. Jadi jangan langsung menghakimi Kartika Putri, menghakimi si produk itu. Oh, sudah menghakimi begini. Sekarang saya tanya. Aku ngelihat di dokter itu melaporkan produk tersebut di tahun 2019. Kemudian kenapa sekarang udah tahun berapa? Tahun 2020. Sekarang udah tahun, dia melaporkan pada Mei kalau nggak salah ya. Tahun 2020 atau mudah-mudahan saya nggak salah ya. Sama sekarang udah 2021. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti ini sudah 9 bulan. Nah, sudah 9 bulan. Kenapa produk itu tidak di stop sama polisi dan BPOM? Coba. Ayo. Kalau memang dokter ini sudah melaporkan, katanya kan dokter N ini sudah melaporkan, ya kan? Ya kan? Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah dokter ini melaporkan tahun 2020 bulan Mei, kalau nggak salah saya baca tuh di instastorynya ketika itu ya. Terus kemudian ini sekarang tahun 2021. Kalau kita lihat bulannya berarti udah 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kok sampai sekarang itu produk yang katanya mengandung bahan hidroquinon dan merkuri, kenapa tidak disidak atau tidak dirampas itu barang-barangnya? Sedangkan BPOM per 3 bulan itu selalu mengeluarkan produk-produk atau mengumumkan produk-produk yang berbahaya untuk tidak dipakai oleh masyarakat. Ambil positifnya, jangan marah dulu. Saya mau tanya, jangan marah dulu. Ambil positifnya omongan saya, coba. Coba kita sama-sama sharing, coba. Jangan bilang Ergi_Giovanni karena ada orang dalam. Jangan kayak gitu, kamu dicomot kalau nggak ada bukti asal ngomong kayak gitu, bahaya loh. Kita sayang kamu ngomong di live saya loh. Akun kamu mau ganti nomor, kamu ketahuan nanti. Jadi kalau misalkan tidak ada bukti yang valid, nggak boleh asal ngomong loh, nggak boleh asal main fitnah loh. Coba. Jadi BPOM ini per 3 bulan itu selalu mengumumkan produk-produk yang berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Itu BPOM. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Mami DP mending gak usah ikut-ikut deh, biarkan itu urusan mereka. Saya harus ikut-ikut karena saya orang bisnis yang berurusan dengan BPOM. Yang gak boleh ikut-ikut itu adalah orang yang gak ada bisnis, atau orang yang gak punya bisnis, atau orang yang gak punya mindset tentang bisnis. Tapi kalau orang yang bisnis tentang makanan, bisnis tentang kosmetik, atau saya kan bisnis restoran, itu perlu belajar BPOM. Karena saya perempuan entrepreneur, saya bukan perempuan pengangguran. Jadi saya perlu pengetahuan tentang ini. Kalau kamu mau pintar, hayo kamu sharing dengan saya. Tapi kalau kamu mau bodoh, kamu boleh bilang jangan ikut campur urusan ini. Saya pembisnis. Saya bisa punya restoran besar base camp military karena saya bisnis otaknya. Dan itu harus bekerja sama dengan BPOM. Kalau kamu mau jadi perempuan yang pintar, kamu harus belajar tentang BPOM. Jangan bilang jangan ikut campur. Ya, itu perempuan pintar namanya. Begitupun perempuan-perempuan yang zaman sekarang ini menggunakan krem, kosmetik, itu perlu tahu tentang masalah ini. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, coba tanyakan. Kenapa kalau memang
Katanya sudah laporannya tahun 2020 dan sekarang 2021, kok masih belum disidak itu produk? Saya tanya. Lanjut Kak Dewi, kita dengar biar bisa dapat banyak pengalaman. Betul. Mbak ini kamu smart Mbak Kokoli. Betul. Harusnya kan berarti tandanya kita harus positive thinking. Jangan terus tiba-tiba, wah itu ada orang dalam nih, wah pemerintah pasti dibayar. Jangan kayak begitu. Kalau kamu belum ada buktinya, nggak boleh asal main cocot kayak begitu. Kamu dari mulut ke mulut itu bisa memberitakan berita hoax. Kamu bisa dipenjara loh, hati-hati. Jadi kita itu negara hukum. Jadi kalau ngomong tuh harus berdasarkan bukti yang valid, nggak boleh asal-asalan. Nah, jadi di sini gini ya. Kalau misalkan kita berbicara itu, jadi saya mikir, kenapa orang-orang sampai menghujat si perempuan ini dan produk ini? Sedangkan BPOM tenang-tenang saja sama polisi. Ayo. Berarti kan tandanya kalau kita ngambil positifnya, di situ kan ada tata cara pelaporan undang-undang BPOM kan, untuk nakes, maksudnya orang-orang yang kerja di kesehatan dan masyarakat itu ada bab-babnya. Kita itu negara hukum, nggak tinggal di hutan saya. Iya, jadi perempuan harus pinter, harus paham BPOM. Jadi kalau kalian beli skincare biar tahu BPOM atau enggak. Jadi kalau misal dipakai tiba-tiba enggak BPOM, nanti malah nyalain skincarenya. Itu betul, pinter. Saya ketemu sama orang yang pinter tuh, perempuan barusan. Mbak siapa itu? Kalau yang goblok-goblok jangan sharing sama saya. Saya mau butuh perempuan-perempuan yang kita bisa sharing wawasan. Saya senang banget punya teman kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah apa yang kalian lontarkan, apa yang kalian hakimi sama produk itu, sama artis itu, berarti kan masih belum tentu benar. Apa nggak dosa, say? Coba, udah merasa suci kita dengan menghakimi orang lain. Coba. Habis ngecat handphone. Kartika Putri, dasar lu ya, cuman modal ini doang, dasar gua tahu lu siapa. Pakai syar'i gini segala macem, bahasa binatang keluar, habis gitu mati. Mau jadi apa kamu? Karena kalau katanya nih, aku bukan sok pinter tentang agama saya. Hanya orang yang zolim yang susah masuk surga loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang BPOM, udahlah Kak, nggak usah ikut campur loh. Kamu mau pinter atau mau goblok? Kalau mau pinter belajar. Berarti produk tersebut nggak ada masalah. Betul Mbak Dina. Aku nggak ngomong nggak ada masalah ya. Aku nggak ya. Saat ini masih ada di tengah nih. Apakah diproses? Apakah belum diproses? Ataukah dokter baru melaporkan? Tapi kalau berbicara melaporkan kan katanya sudah melaporkan 2020. Sedangkan sekarang udah 2021. Bulan Mei dan bulan sekarang 9 bulan cuy. Coba 9 bulan kenapa produk ini tidak disidak? Ayo. Kenapa 9 bulan produk ini tidak disidak? Yang salah siapa? Nggak mungkin BPOM sama polisi. Berarti tandanya antara si dokter baru melaporkan atau belum dilaporkan, atau antara sudah dilaporkan cuma ada tata cara pelaksanaan yang tidak lengkap sehingga lampiran-lampiran tata cara pelaksanaan di BPOM itu dikembalikan lagi kepada kita. Seperti itu. BPOM yang salah tuh nggak bisa kamu menyalahkan BPOM. BPOM itu sudah ada undang-undangnya, say. Undang-undang itu sudah tegas. Undang-undang itu tidak boleh dikomplain. Coba, ayo kita sama-sama saling smart deh. Coba pikir deh. Nah, King_Jordi bener mas. Nah, menurut dia kan pelaporannya bulan Mei. Sebentar aku ingat-ingat. Bulan Mei tanggal
Mudah-mudahan gak salah. 29 Mei. Ya, coba cek deh. Mungkin berkasnya belum masuk standar BPOM kali ya Kak. Ica, kamu pintar. Sehingga pelaporan itu dikembalikan lagi. Nah, seperti itu, say. Jadi kalau misalkan bilang tiba-tiba kenapa kok nggak dilaporin dokternya? Kenapa kok begini? Jangan pakai emosi dulu. Kita ini kan sharing, karena bukan kamu aja yang pingin pinter, aku juga kepingin pinter gitu. Ya, aku juga pingin pinter. Makanya aku belajar. Jadi di saat aku berbicara kayak gini, aku sebagai public figure bukan hanya nyanyi dan goyang aja, tapi setidaknya aku juga bisa memberikan edukasi yang positif buat kalian gitu loh. Coba deh kalian pelajari itu. Dan aku sampai download tentang ini loh. Pasal-pasal loh. Coba. Di situ hal-hal yang perlu dilaporkan meliputi identitas pelapor, riwayat penyakit, data produk, gejala keluhan efek samping, penanganan keluhan, cara melaporkan, lapor pada produsen melalui layanan pengaduan konsumen yang tertera pada kemasan produk, melalui layanan ULPK atau Halo BPOM 1500533. Pilih menu tuh kan. Sampai aku segitunya loh, say. Nah, ini benar Belly, betul. Semua BPOM itu ada undang-undang yang sudah ditetapkan. Ini kebanyakan orang yang salah paham sama BPOM. Setuju. Jadi BPOM ini pun juga punya polisi cyber, say. Di mana polisi cyber ini selalu mengontrol orang-orang yang berbisnis kosmetik. Bukan didiamkan. Ini maksud saya gitu loh. Ditahan dulu, jangan menghakimi dulu, ditahan dulu. Istighfar dulu, jangan marah-marah dulu. Ya, jangan terus karena profesinya dokter terus kalian langsung telan gitu, nggak bisa. Nanti selengkapnya yang lain-lain itu kan banyak tuh, ada beberapa dokter-dokter saya itu nanti simak apa ucapannya, ngomong apa kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku kadang suka miris tentang zaman sekarang. Ya Allah gitu. Makanya banyak artis-artis di luar negeri itu, di Korea sampai mereka bunuh diri. Di India juga sampai banyak mereka bunuh diri. Karena apa? Karena kejamnya jari untuk menghakimi orang lain. Coba kalau misalkan orang yang kamu bully itu adalah saudara kamu, ibu kamu, bapak kamu, adik kamu, kakak kamu, gimana? Sekarang mami rajin live ya bun. Iya, soalnya ada orang yang gak suka kalau saya live, makanya saya nge-live terus. Gitu. Nanti aku upload ya kode etik dokter. Soto. Mau Beli dulu deh ya. soto apa? Tomi. Iya mau. Jadi itu masalahnya ya. Jangan ngebully dulu. Aku tuh sedih loh. Sumpah aku tuh ngelihatnya tuh ya ampun, ini orang-orang ya nggak kasihan ke psikisnya gitu. Kan kehantem orang-orang kayak begitu gitu loh. Apalagi yang ngebully tuh pakai jilbab, ibu-ibu. Terus kemudian ibu-ibu itu bilang, gimana saya tuh kan di pelosok, mana ngerti kalau bukan dari dokter R. Bu, sabar dulu. Ibu bisa nonton YouTube, masa ibu nggak bisa ngeliat BPOM, Bu? Jangan asal marah-marah di akun orang. Gua nggak ngefans lagi tuh sama Dewi Persik. Nggak apa-apa, Bu, nggak ngefans. Saya mah seneng sama orang yang punya hati yang tulus, yang nggak gampang menghakimi orang. Saya seneng. Tapi kalau saya lebih baik kalau misalkan orang tuh gampang menghakimi, ngomongnya kasar kayak orang gak berpendidikan, saya gak di-ngefanin sama orang itu gak apa-apa. Kalau kamu posisinya jadi orang yang dibully gimana coba?
Saya sering dibully sama teman-teman saya di sekolah. Enak nggak? Nggak enak sayang. Dia nanti bisa insecure, dia nanti bisa ada gangguan mental, dia nanti bisa malah sakit perasaannya, terus kemudian dia bisa, aku kayaknya tidak bermanfaat di dunia ini, nanti dia bisa bunuh diri dan yang lain-lain. Resiko-resiko seperti itu tuh kalian harus pikirin perasaan orang. Sedih, jadi gini, orang yang baik itu sedih apabila melihat orang lain itu sedih. Orang yang jahat itu adalah senang apabila melihat orang lain itu dizolimi. Coba yang nggak menghakimi, yang nggak gampang menghakimi, bolehlah berteman sama saya. Tapi kalau misalkan orang yang gampang menghakimi orang lain, unfollow Dewi Persik nggak apa-apa. Silakan. Gitu. Ini udah jam 12:30, aku mau mandi, aku mau sholat. Mudah-mudahan omongan aku ini bisa membuka pikiran dan hati saudara-saudaraku semua ya, laki-laki ataupun perempuan, untuk bisa menjaga perasaan masing-masing. Kita itu harus bisa bersatu. Kita itu saudara loh, say. Kita itu saudara. Nggak boleh saling menjajah. Masa sih saudara sendiri menjajah sendiri? Kita udah merdeka dari orang asing. Kenapa sekarang kita mau dijajah sama saudara kita sendiri? Jangan sampai kita difitnah, jangan sampai kita kemakan berita-berita hoax yang enggak. Migas dong orang yang nggak tahu diri, sudah dibantu tapi nggak tahu diri. Sudah kan tadi udah bahasa binatang saya sudah keluar, say. Ya. Jadi ya udah. Sekarang waktunya kita sholat dulu yang agama Islam. Yang agama lain ya mudah-mudahan ini bisa introspeksi diri kita untuk mendapatkan wawasan dan selalu sharing antar sesama. Salam sayang dari aku buat semuanya. Mohon maaf ya 1 jam lebih mungkin aku live di sini. Tapi aku nggak merasa rugi karena mudah-mudahan live aku mau ditonton atau enggak, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Ya sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.